ta'zimi para alim, para ulama, para masyaikh, para azatis dan azatizah. Wabil khusus kami ta'zimi dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ahinal Fadil Al-Mukarram Syekh Muhammad Dr. Ar-Rubi. Muhammad Dr. Ar-Rubi. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup beliau, dipanjangkan umurnya dan diberi kesehatan, sehingga dari lisan-lisan beliau anak-anak kita mendapatkan ilmu yang barakah. Amin. Yang kami muliakan, kami hormati para pejabat pemerintah, di tengah-tengah kita hadir Bapak Camat, ya, beserta seluruh rombongan, Bapak Kapolsek, ya, Bapak Babin Kantipmas dan juga Bapak Babinsa, ya, Bapak dan Ramil, ya, insyaallah. Terkhusus juga kepada Sohibul Wilayah, Bapak Kepala Desa, ya, beserta Ibu dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anakku dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, beserta ibu-ibu majelis talim, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga hadir sahabat-sahabat dari Banser. Terima kasih Dinda sudah mendampingi di acara kita. Ini komandannya yang langsung turun, Pak Hairul ini, komandan Banser yang langsung turun tangan. Dan juga alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan sahabat saya, Pak Rusdi. Ini adalah adik tingkat tapi orang yang paling sibuk di kampus. Saya masih ingat beliau, alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Terkhusus Pak Haji, ya, insyaallah. Beliau yang mengundang kami datang ke tempat ini. Nasabari kakina pasita rupa pong Allah Ta'ala dilalal neon Roma berakat. Acara yang kita laksanakan ia sewe sitonganna ia makoko apa bue watu tinro. Makanya gurut ta dua tu tau marat jing icara main. Nomor sidi tau cakarudu, nomor dua tau maliwasan. Yang pertama ini adalah waktu tidur, karena memang kita disunahkan istirahat tidur itu sesudah duhur sampai masuknya waktu asar. Kemudian ini juga kita laksanakan sebenarnya peringatan Maulud. Jadi saya tidak istilahkan Maulid, saya mengatakan Maulud. Payaku makadaki Maulid berarti waktunya. Ya kumakadaki Maulud berarti orangnya. Jadi si salah. Ya tidi tomatota ulama kita dari Bone, dari Bugis. Detunang kemakadama Maulid, makadami mamaulu. Apa bedanya? Ya peringatan Maulid Nabi berarti peringatan terhadap waktu kelahiran Nabi. Jadi wetunah diperingati. Iya ko tomak bicara waktu, iya ko aso sining. Iya ko tomak bicara tanggal, berarti 9, aja mengatakan 12 Rabiul Awal. Yang lebih kuat itu 12. Iya ko tomak bicara ulang, berarti bulan Rabiul Awal. Iya ko iya ro iperingati waktu jajinna nabita, berarti 12 Rabiul Awal. Tapi iya ko makadaki peringatan Maulud Nabi, berarti nabita iperingati. Tanya wetunah. Jadi langsung kada hadirannya Rasulullah. Makanya sepanjang tahun. Ia miko makadaki Maulid siulam mi Rabiul Awal mi bawang. Bahkan ko asona meloyala tanggalnya hanya 12 Rabiul Awal. Makanya orang tua kita dulu itu sininna jama-jamanna angkaina pakangka pasti dia bermaulid. Peko cara nama maulu dengan membaca Maulidul Barzanji. Jadi ia di OGE Mak Barzanji. Ia ko okoi Kalimantan itu Maulid Habsyih. Ada juga yang baca di Bak
Ada yang baca maulid lami. Ayedi kokui kampota barasanji. Jadi ya main rek bola baru itu mak barasanji. Kemudian mahake kay mak barasanji. Bahkan nareko melioto baru mak barasanji. Madari pu imang disuruh naik ke mobil baca barasanji. Pengantin baru juga disuruh mak barasanji. Kenapa dia baca barasanji, Maulidul Barasanji? Karena di dalamnya itu ada beberapa hikmah. Angka 2 telu baraka na tampu itu barasanji. Nomor sidi angka penjelasan alina pangulut Abu Hanifah makada di mana disebutkan salah satu nama orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya ko angka onrong na angka yaitu onrongi itepu asanna orang-orang soleh, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi ya kongka onrong na itepu asanna walinna po Allah Ta'ala orang-orang soleh, maka Allah akan menurunkan berkah. Nade nagaga tahu yang mengalahkan kesolehannya Rasulullah. Dan Rasulullah adalah sumber barakah yang ada di muka bumi. Makanya di dalam Maulidul Barasanji itu disebut namanya Rasulullah. Jadi ya ko angka onrong kemudian dibacakan Barasanji di dalamnya, maka tempat itu akan didatangi atau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makiros itu ngena, makanya itu tomotariolo dena melo monroi bolana kodena pura mak Barasanji. Supaya di tempat itu ada berkah. Alasan yang kedua, angka hadisa na nabita di hadis Bukhari Muslim. Makada de nasuku tepat nasi de seleng na rekode na ya seipapujin na lori nabita dibanding dengan yang lainnya. Jadi ya ko angka bolana mesti mak Barasanji bijolo na pelete bola. Istilahnya na penonroi mak benih. Pas pindah itu baca Barasanji. Karena dia khawatir mitaui ajak kamma dia lebih mencintai rumahnya dibanding Rasulullah. Makanya dia dahulukan baca Barasanji. Makotoro kemelioto. Dia lebih membaca Barasanji dulu baru dia pakai. Kenapa? Dia takut kalau dia lebih cinta kepada kendaraannya dibanding kepada Rasulullah. Ini tuh ampai makada tungka jama-jamanna napa mulaiwi dengan membaca Maulidul Barasanji di tempat itu. Itu sitonganna tujuanna. Jadi dek na salah. Pak angkato tu makokwa pabida ya tu Barasanji. Bahkan ia maulue banyak yang menyalahkan. Pak angkato tahu dia nak maulu Pak Bu. Di Boni ini sudah mulai banyak. Ini tantangan. Dia tidak bermaulid karena menganggap maulid ini bid'ah. Jadi ya ko ya Pak Bu magampak jawab aku. Ya kau tahu dia nak maulu, maka dia tu maulid bid'ah masuk neraka, ajak tapasalai. Tapi nak bani maka dah jalalu mula maulu. Pak ya tu kalau kau maulu tama ko ranaka. Iya, jadi ya tu tahu deh nak maulu tahu mitau tama ranaka. Iya tu situ tahu maulu tahu macin tama suruga. Iya. Pak maka dia rona bita ni gini kita poji maka si babai mata ko surimonri. Naya nabita tu ko suruga monro. Jadi ako meki tama suruga tapoji binabita. Nasabaya ko si napoji nabita si bawa ki mata ko surumonri. Salah satu bukti kecintaan kepada Rasulullah adalah dengan bermaulid. Mario marennuki dengan kehadirannya. Jadi itu tahu maulu tahu macina tama suruga. Itu tahu de na maulu tahu mitau tama ranaka. Iya, jadi ajak nata pasala ya. Iya. Jadi yang tidak bermaulid ya ndak usah. Tetap tidak bermaulid. Yang bermaulid ini ya tetap bermaulid. Iya. Jadi dia tiap pengewa Pak Bu. Ya kenapa salah saya mengatakan ya memang karena dasarnya dia menganggap adalah hal ini adalah bid'ah. Tapi perlu dipaham maulid ini tidak ada hukumnya. Dia itu gak ada hukumnya Pak. Jadi maulid itu takdir. Maulud juga itu takdir. Ya kumakadaki maulud berarti Nabi. Peringatan maulud berarti peringatan kehadirannya Rasulullah. Ya kumakadaki peringatan maulid berarti waktu kelahiran. Itu kan takdir. Dia kagak hukumnya. Pada ya kecewe Pak. Ini kelas. Ini tidak ada hukumnya. Tapi dia bisa jadi hukum ketika dimanfaatkan. Nareko iya kecewe ipake minum minuman keras. Maka menjadi haram. Karena fungsinya.
Tapi ya kota pakai minum air Sam-Sam, dia bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Jadi bukan gelasnya yang dihukumi, tapi fungsinya. Ia kota fungsikan untuk madeceng, maka dia menjadi sunnah. Tapi ketika difungsikan untuk yang haram, maka dia menjadi haram. Jadi bukan gelasnya yang dihukumi, tapi fungsi gelasnya. Pada pisau, ia konalai perampok ena pakai mancang itu ena panaladina, atau mengancam orang kemudian mengambil hartanya, maka pisau itu menjadi haram fungsinya. Tapi ya kona pakai pu imam mak gere karoba, maka itu menjadi sunnah karena fungsinya. Sama HP, ya kau dipakai menonton ceramah, dipakai belajar mengaji, maka bisa dia menjadi wajib karena fungsinya. Tapi ya kau dipakai mas sobis, itu menjadi haram. HP-nya sama, tapi fungsinya berbeda sehingga melahirkan hukum yang berbeda. Pada maulid ia koma maulu ite, mangkalinga ceramah, mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, bersedekah, kemudian silaturahmi, baik pemerintah maupun masyarakat, baik ulama, penceramah menyampaikan nasihat-nasihat agama, maka itu menjadi sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah ibadah yang dianjurkan dalam agama. Tapi narekumal lagay Andre tahu makanan diinjak, maka itu menjadi haram karena perbuatannya. Jadi itu tolong emang maulu dia itu nalagay telo. Iya. Dia nalagay telo masih ke dangi mi. Maka dia guru tepat sunusi baco almarhum meta nak maulu kana patapulo tau maulu dia panang kau runtu tau malagay telo. Tapi ya kau masih ke dangi telo tetap kau maulu itu tulis masih ke dangi telo. Kenapa? Karena memang apapun yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Ya nang kagagay pasan relok ko nabita tatain keberakahan itu. Tidak usah terlalu jauh. Ya kau buka kita sejarah. Ulama kita kalau dalam tarikah itu membalik. Maka dia nabita sebenarnya semua yang melekat, jadi tungka-tungka angkai mak deke uko nabita itu mendatangkan keberkahan. Makanya ya telo nasaba okui maulid ibawa, maka itu diperebutkan orang. Apa ia kene matarak bawa mi telo napa tabawa bali bolata, bukan telur maulid. Na dua telo tabawangi tersinggung mi. Maka dana capak toka hata dua telbawanga telo dua pada nanae. Tapi kalau telur maulid biar satu kita kasih pasti senang. Kenapa? Karena itu disandarkan kepada Nabi. Iya. Bahkan ulama tarika mengatakan begini, sebenarnya itu air Sam-Sam itu tidak mulia seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Bikin denang kanagis sayatin nabita yatu Sam-Sam, maka dia tidak menjadi obat. Nasabayatu nabita melona ipam meraja kan dibelah dadanya. Kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, di mana dalam wadah itu ada air Sam-Sam, sudah diisi air Sam-Sam. Ia ko pasyarea maka de ibisaiwi atinna nabita. Ia ko patareka de maka de kega mapaci we Sam-Sam na atinna nabita. Ko makadaki ibisaiwi berarti mapacingi we Sam-Sam na atinna nabita. Padahal kalbunya Rasulullah adalah kalbu yang sangat suci. Itu tidak ada dosanya. Sebenarnya lebih tinggi kedudukannya kalbunya Rasulullah daripada air Sam-Sam. Tapi kenapa disentuhkan dengan air Sam-Sam? Jadi makanya patareka deni bisai melomi ilisari baraka air Sam-Sam sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nah, itu kuncinya. Yang kedua, Hajar Aswad. Kita kenal itu batu hitam yang awalnya kan batu putih dari surga. Dalam risalah itu disebutkan. Tapi ia batu ewe mancaji mabolong. Nasabak dosana atau engke gesek. Itu resonansi dosa. Tapi batu ini menurut ahli tarikah itu tidaklah mulia seandainya Rasulullah tidak pernah menciumnya. Coba gare, kita bisa ambil anak sederhana. Maka ada seluruh jamaah haji dan umrah yang melakukan tawaf itu mau mencium Hajar Aswad.
karena Rasulullah pernah menciumnya. Seandainya saja Rasulullah tidak pernah mencium Hajar Aswad, maka tidak ada orang yang mencium Hajar Aswad sampai hari ini. Artinya Hajar Aswad itu mulia karena Rasulullah pernah menciumnya. Kemudian yang ketiga, itu ketika Nabi berjalan, kama saworo narampe pacarmai. Itu ketika Nabi berjalan, itu ada awan yang menutupi. Angka alung tutupi tubuhnya Rasulullah. Jadi macinongi Nabi tak bernaung di situ. Maka itu pandita hakiki sitonganna tanya Nabi tak yang ditutupi. Itu matahari yang dijaga. Apa nurnya matahari itu dari nurun Muhammad. Ia ko tembus si cahaya matan naselokko nabita, maka matahari akan hancur. Karena nurnya itu dari nurun Muhammad, maka ditutuplah matahari ini supaya dia tidak hancur. Jadi bukan Rasulullah yang dilindungi, tapi matahari yang dilindungi sebenarnya. Itu begitu mulianya Rasulullah. Itu ada 21 penjelasan ulama tentang keistimewaan Rasulullah. Tapi saya tidak bahas semua. Sebab ada tema ini yang kita angkat. Situnganna meloki menambah cinta. Meloki tambaiwi papuji teloko nabita. Nasabari tatambatui ke istiqomahangnya dalam beribadah. Nasabari namasiki pong Allah Ta'ala. Jadi telua, jadi mau lukangnya telu melo icapai. Nomor sidi melo itambai papuji lori nabita. Yang kedua, kita berharap bisa istiqamah dalam kebaikan. Nomor telu melo ki lolonga baraka poleri pong Allah Ta'ala. Jadi telu melo yalah. Mudah-mudahan cara singkat ini bisa kita dapat tiga-tiganya. Nomor sidi, cinta kepada Rasulullah. Magi Nabi tak, mesti kita cintai. Ya rojolo, kami kamu Nabi dan Rasul. Saya ambil dulu pengantarnya ini. Saya pakai bahasa Bugis ya. Abi carogi nak. Iya. Palingan syekh yang tidak mengerti ya. Nanti ada yang terjemahkan ya, karena biar bahasa Indonesia juga berarti ya. Iya. Jadi makie. Jadi iya ro Nabi tak Pak Bu. Magi ni peringati aso aja jengenah. Kenapa kita peringati kelahirannya? Sebenarnya kelahiran Rasulullah itu berdekatan dengan kematiannya. Nah sebab pada tuh asosinin najaji asosinito namate. Asosinin najaji nabita itu di waktu subuh. Sedangkan meninggalnya wafatnya Rasulullah itu adalah di waktu duha. Si cawe kamui. Jadi yang kita peringati kelahirannya, bukan kematiannya. Nasaba ia kini mematiti di okosalange, maka dia tu Nabi tidak pernah mati untuk umatnya. Apa ia tu tokoh pemimpin yang diperingati itu kematiannya. Soeharto haul, Gus Dur haul, Hashim Asyari haulnya. Jadi kematiannya. Tapi aku Nabi kelahirannya. Magi natanya amatianganna. Karena itu pesan. Maka untuk Rasulullah bagi kita itu hidup selamanya. Makanya di dalam sholawat itu pakai alaika itu ketika kita mengucapkan salam. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pakai alaika itu. Jadi itu di kehidupan tak Pak Bu. Mestinya 24 jam itu tertanam cinta kepada Rasulullah. Agak buktinya kau makaleta puji Nabi tak. Yang paling pokok sederhana. Sholawat. Tapi guys salawat tak. Jangan kurang 1000 dalam sehari. Jadi aja nak kuras sisa bu salawat seswa. Maka dakega na salawat. Dia nak kuras. Ia bisa dibaca 1000. Ia salawat mau ponco Kega. Sallallahu ala Muhammad. Ia komalas si bate tak bacai sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad 10 si di mene sisa bunia tu. Coba.
Jadi ya kau tudangi 10 si di menek tak baca sallallahu alaihi. Itu sudah 1000. Iya kau matengah-tengah ki bacai maka daki sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, berarti 10 pitu menek itu sudah cukup 1000. Dan kan 20 menek. Iya kau tulemui baca isi sabbu syasso insyaallah. Setiap hari dalam 24 jam minimal 1000 salawat. Saya beberapa kali ke Jawa itu bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan pondok pesantren besar di Jawa. Itu minta amalan. Apa yang saya harus amalkan supaya bisa mendirikan pondok pesantren? Amalan apa yang saya bisa lakukan? Di beberapa ulama yang saya datangi, sebagian besar itu hanya mengajarkan sholawat. Ada 4 sholawat itu yang sering diajarkan para ulama. Yang pertama adalah sholawat nariyah. Ini ada yang pakai 4444. Ada yang pakai sholawat Jibril. Sholawat Jibril ini kan sallallahu ala Muhammad. Itu yang pakai 1000. Ada yang pakai sholawat Ibrahimiyah. Di sholawat Ibrahim ini 777. Iya, tapi yang saya pakai itu Pak Bu, terus terang saya sampaikan adalah sholawat Jibril. Karena itu yang paling gampang. Itu yang paling pendek. Saya baca 1000 setiap malam. Tapi nanti malam Jumat baru saya pakai berdoa. Karena itu pesannya. Jadi wani 1 baca si sabu. Wani aha baca si sabu. Penisining si sabu. Itu setiap malam baca 1000. Nanti kalau malam Jumat kita khususkan asam peja sunnah haja ki don rakang napai baca si sabu. Kemudian kita berdoa. Jadi dia ini pakai milodong. Okopi wani Jumat napai pakai. Jadi kalau ni 1 aja tilodong, aja tak pakai milodong ya Rasulullah. Sudah baca ndak usah berdoa. Malam Ahad ndak usah berdoa. Nanti malam Jumat baru kita pakai khusus untuk doa. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Napa tak baca kasih sabu, napa pakai milodong. InsyaAllah. Iya, ya kongka agak-agak. Tapi itu memang betul-betul sholawat. Pura piro napa tilau barakan. Ya kongka agak-agak mi balu na ciatarala. Itu bisa dipakai Pak. Ada hajat besar. Nah dia agak berat. Kita amalkan itu. Saya betul-betul meyakini sholawat Jibril itu luar biasa. Kenapa dia disebut sholawat Jibril? Nah sebab dia pernah janji alimal lahiran Nabi tani salawaki memang. Paya tu ko salawat suku elok ko Nabi ta maka dia Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Iya ko salawat Jibril o ko minur na Nabi ta. Jadi dia pernah janji wa takalimal lahiran Nabi ta mas salawat memang ni Nabi. Makanya salawatnya itu bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Iya. Jadi itu ada yang melanjutkan itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.